Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felen Nabila. Jadi di video kali ini saya akan memberikan penjelasan dan juga contoh tentang fundamental of subqueries, single row subqueries, multiple row subqueries, dan juga correlated subqueries. Jadi seperti biasa kita akan menggunakan run SQL command. Yang pertama kita konekkan ke sysdb-nya. Setelah itu kita kita unlockkan user HR-nya. Caranya yaitu lalu di sini untuk connect ke user HR nanti, jadi passwordnya bebas ya, misalnya 1234. Lalu setelah itu kita grand connect-kan. Setelah itu baru kita connect HR dengan password yang 1234 tadi. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu fundamentals of subqueries. Jadi subquery adalah sebuah query yang ada di dalam query lainnya. Maksudnya itu jika kalian menempatkan satu query dalam query yang lain, jadi misalnya select yang ada di dalam select lainnya, misalnya nanti aja kita contohkan. Jadi dia ini bisa menggabungkan dua query menjadi satu. Sangat berguna jika kalian harus memilih baris dan tabel dengan kondisi yang tergantung pada data dalam tabel itu sendiri. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya. Oh iya, dia ini ditempatkan di sejumlah klausa SQL, termasuk klausa where, having, dan juga from. Jadi langsung kita masuk ke contohnya, yaitu select first name, last name, dan juga hire date dari tabel employees, di mana hire date besar dari, di sini kita masukkan select yang keduanya, hire date from employee, last name sama dengan Vargas kurung. Muncul tabelnya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan single row subquery. Jadi di sini kita akan membangun dan menjalankan single row subquery dalam klausa where ataupun having. Membangun dan menjalankan statement select menggunakan lebih dari satu subquery dan menggunakan fungsi dari group di subquery. Jadi subquery bisa menghemat waktu dalam menyelesaikan dua tugas dalam satu pertanyaan. Single row hanya mengembalikan satu baris dan selalu melampirkan subquery dalam tanda kurung dan menempatkan subquery di sisi kanan perbandingan kondisi. Query luar dan dalam bisa mendapatkan data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk select, dan itu harus menjadi klausa terakhir dalam sel pertama. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu select last name, job ID, dan juga department ID dari tabel employee
di mana department ID-nya sama dengan lakukan sel yang kedua, select department ID from department, ini dari tabel departemen, di mana department name sama dengan marketing. Jadi masukkan pulsa order by job ID, akan muncul last name, job ID, dan juga department ID. Jadi selanjutnya kita masuk ke contoh group function dalam subquery. Contohnya yaitu select last name dan juga salary-nya dari tabel employee, di mana salary-nya kurang dari select average atau rata-rata dari salary atau gajinya dari tabel employees. Nah, jadi akan memunculkan tabel last name dan juga salary-nya. Cara itu rata-ratanya. Selanjutnya kita masuk ke contoh subquery dump pulsa having. Jadi contohnya yaitu select department ID dan juga nilai minimum dari gajinya dari tabel employees group by department ID, masukkan pulsa having-nya, minimum dari gaji lebih besar dari yang kedua, yaitu minimum salary dari tabel employees, di mana department ID-nya sama dengan 50. Maaf, saya lupa hurufnya, jadi kita ulang. Jangan lupa untuk memperhatikan segala macam sintak yang ada di sini, karena dia akan error dan tidak mau muncul. Muncul tabel seperti itu. Dan selanjutnya kita masuk ke multiple subquery. Di sini subquery yang mengembalikan lebih dari satu nilai disebut multiple subquery. Kalian tidak bisa menggunakan operator perbandingan seperti di single row subquery tadi, yaitu seperti sama dengan, kurang dari, dan juga lainnya. Jadi kita membutuhkan operator yang berbeda seperti in, any, dan juga all. Yang pertama, untuk in digunakan dalam query luar clausal where untuk memiliki hanya baris nilai in yang dikembalikan dari dalam query. Contohnya, kita tertarik pada semua karyawan yang dipekerjakan pada tahun yang sama dengan karyawan yang departemennya 90. Langsung saja kita contohkan. Select last name, hire date dari tabel employees, di mana jangan lupa masukkan extract juga year from, hire date. Nah, di sini masukkan ininya.
Jadi select extract ya from header dari tabel employees where department ID sama dengan 90. Nah, akan muncul tabel-tabelnya. Jadi untuk any digunakan ketika kalian mencari luar Pulsar untuk memilih barisan sesuai dengan kriteria Pulsar single row tadi. Setidaknya dari satu nilai dalam set hasil subquery. Misalnya kita akan mengembalikan setiap karyawan yang tahun kerjanya setidaknya kurang dari 1 tahun yang direkrut dari karyawan dengan ID departemen 90. Jadi caranya yaitu select last name dan juga hire date dari employees where extract here from hire date kurang dari any select extract here from hire date from employee where department ID-nya sama dengan 90. Nah, akan muncul tabelnya. Selanjutnya all digunakan ketika kalian ingin query luar Pulsar memilih baris yang cocok dengan kriteria dari single row tadi, seperti kurang dari, lebih besar dari, dan juga sama dengan dari semua nilai dalam set hasil subquery. All membandingkan nilai dengan setiap nilai yang dikembalikan oleh inner query. Langsung saja kita contohkan. Select class name hire date dari tabel employees where extract here from hire date kan kurang dari all. Select extract here from hire date from employees where department ID-nya tadi 90. Tidak ada karena tidak ada karyawan yang dipekerjakan sebelum tahun 1987, maka tidak ada baris yang akan dikembalikan. Jadi memang tidak. Kita masuk yang pembahasan terakhir, yaitu correlated subquery, di mana ia adalah subquery yang menggunakan nilai dari query luar. Correlated subquery ini dievaluasi 1 kali untuk setiap baris yang akan diproses oleh pernyataan input seperti select, update, ataupun delete. Jadi contohnya, misalkan kita ingin mengetahui gaji siapa yang lebih tinggi dan rata-rata gaji departemen mereka. Cara menentukannya yaitu
Cara menentukannya yaitu kalian perlu menulis subquery yang berhubungan yang digunakan untuk memproses baris demi baris. Lalu setiap subquery dieksekusi satu kali untuk setiap baris dan dari query luar. Dengan subquery normal, query select dijalankan sekali dan mengembalikan nilai yang akan digunakan oleh query luar. Namun, subquery yang dikorelasi dijalankan sekali untuk setiap baris. Inner query didorong oleh outer query. Jadi langsung saja kita masuk ke contohnya, yaitu select. Ini outernya, outer first name, lalu outer last name, lalu outer salary dari tabel employee. Jangan lupa employee outernya, di mana outer salary-nya besar dari, masukkan select yang kedua, rata-rata dari inner salary-nya from employees where inner department ID sama dengan outer department ID. Oke. Iya maaf, lupa tanda komanya. Typo. Astagfirullahaladzim. Departemen. Oh iya maaf, lupa lagi. Gak lupa. Nah, muncul tabelnya. Jadi kalian cantumkan saja di rumah karena sintak-sintaknya sangat mudah untuk diikuti dari rumah. Jadi sekian video dari saya. Maaf atas error-errornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.